العظيم شيخنا محمد رشد رحمه الله خصوصا فضيلة الشيخ محمد رشد عبد البجري ووصول موضوعه كاملا أبدائه من قبلنا خلقهم أباد خصوصيتهم وكرامتهم ونفعنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 11 dari kitab Tuhfatul Raghibin, bagian kaum yang sesat atau ahlul bid'ah yang jumlah besarnya ada 6 golongan. Pertama kaum Rafidhiyah, kedua kaum Khawarijiyah, ini masuk yang ketiga kaum Jabariyah. Jadi ini yang disebut di sinilah ini lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan diumpati, jangan diikuti. Lain jalan Nabi dan para sahabatnya, lain jalan guru-guru kita lain. Adapun kaum Jabariyah, maka yaitu 12 kaum. Di si Jabariyah ini terpecah menjadi 12 kelompok. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan dan iman dan taat dan amal kejahatan, kufur dan maksiat semata-mata disandarkannya daripada Allah Ta'ala, sekali-kali tidak ada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagah. Arti tergagah itu terpaksa, tidak bisa menolak, menyerah pada barang perbuatan Allah maksudnya. Seperti benang yang tergantung cenderung ditiup angin kanan dan ke kiri. Jadi benang itu ya sebenarnya letak layangan lah. Layangan itu kan tiup angin kanan ke kiri. Di layangan itu seperti kadang punya keinginan seperti benda mati. Nah, jadi orang Jabariyah ini seperti benda mati. Ada bisi akal, ada bisi akal. Tidak ada hamba usaha dan ikhtiar. Nah, usaha itu ialah menggunakan akal pikiran kita, kemampuan kita yang terbatas ini yang diberikan Allah. Itu nikmat diadakannya, nikmat diberikannya, kenikmatan gerak dan diam, nikmat diberikannya hidayah dan taufik, itu semua nikmat. Semua itu pun sebenarnya datang dari Tuhan kedua. Usaha itu ya takdir dua, ikhtiar itu ya takdir dua, cuma diantar lawan makhluk, diantar lawan kita. Ngarannya usaha dan ikhtiar. Nah, ada si Jabariyah ini tidak ada hamba itu punya usaha dan ikhtiar. Semata-mata gawian ada itu padahal gawian Tuhan langsung. Secara jelas terang-terangan secara zahir ini murtad, ini paham bid'ah, bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada ilmu
berusaha beribadah. Untuk mencapai suci berusaha, untuk mendapatkan ilmu berusaha. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adanya membuang usaha, membuang ikhtiar. Bila ada di diri kita bisikan nama ini bisikan sesat, lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah dulu namanya. Jadi orang Jabariyah ini tauhidul af'al atau wahdatul af'al masa di Tuhan itu mengeluarkan lidahnya di kelakuannya nampak. Padahal seharusnya ini di dalam rahasia, artinya di dalam hati, di dalam hati ulang. Nah, merasa Tuhan itu di dalam hati. Kada boleh kelihatan. Bila kelihatan jadi Jabariyah. Inilah paham sesatnya Jabariyah, paham apatis, paham pesimis dari baru. Tahu urusan yang kamu surah mulai nggak tahu gitu. Jujur di dalam intiqad, dalam keyakinan jujur, tapi dalam syariat ada pilihan, ada usaha. Orang ini sampai ke zahir, sampai ke pendelan, sampai kelakuan, sampai kehidupannya berat naik. Gerak diamnya seperti ada dosa dan pahala, seperti ada makruh dan sunnah. Kenapa ada sembahyang? Tuhan sudah lupakan lagi. Kenapa yang sembahyang? Nah, Tuhan lupakan lagi. Tuhan berarti kesadaran belak-belakan dengan kepada Jabariyah sesat. Ahli sunnah ada istilah usaha ikhtiar bagi orang balik berakal dan Islam, namanya mukallaf. Wa indana al-abdi kasbul lifah. Di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, mukallaf sudah balik berakal dan Islam wajib berusaha dan berikhtiar. Kemudian diserahkan lawan Tuhan. Kenapa? Karena usaha kita terbatas. Karena ke diri kita sebabnya Pak. Sugih kita sedikit, ilmu kita sedikit, kemampuan kita sedikit, kenapa sedikit? Tuhan kita mampu. Itu Ahlu Sunnah. Jadi dia boleh menyambat kenapa jadi ikut sugih. Alhamdulillah, Allah menyulihakan aku berusaha. Gitu. Kenapa jadi alim? Alhamdulillah, aku menuntut ilmu. Kenapa jadi sehat? Alhamdulillah, aku berobat. Kenapa jadi panjang umur? Alhamdulillah, aku jangka bina. Jadi ada alhamdulillahnya dan ada usahanya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Orang Jabariyah alhamdulillahnya usahanya ada. Jadi kalau ada orang ini di kampung kita itu namanya Jabariyah, kelompok Jabariyah apatis, artinya pesimis. Walaupun masih banyak yang berhubungan juga ke Tuhan yang masuk dalam surga ya Allah. Bapaknya itu bersedekah, Tuhan yang masuk ke surga, yang saya duit jalan Jabariyah. Bapak pegawai mau ini jangan pada kita yang ada mau dapat wajah dari Jabariyah. Kalau orang Ahlu Sunnah, alhamdulillah kita berusaha, inilah kemampuan kita. Dan apa kita makhluk, usaha ini pun bantuan Tuhan. Jadi adanya kita kalau berusaha berikhtiar, semua turun Tuhan, berhasil turun Tuhan juga. Tapi berusaha kita harus nama jemaah. Nah, beda ada dengan orang ada tadi.
kayak bertawakal. Dalam tawakal tasawuf dalam hati. Kenapa lawakan dia sunduk? Antara rezeki maliknya lawakan naik dia. Rezeki malik dia penjaga besar kami, tapi dia belajar. Ini lawakan dia sunduk kan orang-orang datang itu sejak dia. Ada kita ada kenapa dia bersunduk awal itu usaha. Menyunduk lawan itu dijukan malik. Nah ini bedanya Ahlussunnah dengan orang Jabariyah. Seperti kewajiban, arti wajib itu apabila dikerjakan bahwa pahala ditinggalkan disiksa, ujar syariat Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hakikat Ahlussunnah wal Jamaah artikan siksa itu arti wajib dikerjakan insya Allah dapat pahala masuk surga. Artinya kemurahan Tuhan. Apabila kita terkadang menggawi insya Allah kata Tuhan kita masuk neraka dengan keadilannya. Orang Ahlussunnah wal Jamaah ada Jabariyah kalau gaduh kayak nyanyi Tuhan nyanyi Tuhan terpegang sifat Tuhan. Ini orang Jabariyah. Dan apakah kiri kanan kiri dan maka barang yang nyata kepada hamba yang berdoa kepada Allah Taala maka Jabar itu kufur murtad. Keyakinan tadi murtad. Pada mana jujur alhamdulillah aku berhasil, insya Allah berhasil. Artinya atas izin Allah aku berusaha, atas izin Allah aku berhasil. Kenapa berusaha? Tuhan menyuruh. Kalau berikhtiar Tuhan menyuruh. Pasti berhasil. Begitu suruh Tuhan. Kenapa? Nah itu orang Ahlussunnah. Karena disifatkannya Allah Ta'ala yang berbuat kejahatan. Sandarkan nama itu ada pilihan. Jadi jadi malik Tuhan diwajib menghendaki. Sebagai zina dan orang sebagainya. Akibatnya bila sahabat Tuhan akhirnya memburuk-buruk maksiat-maksiat Tuhan daripada menyuruh. Nah ini kenapa sembahyang Tuhan menyuruh sembahyang di Jabariyah. Kenapa berzina Tuhan menyuruh. Jadinya apa itu jadinya? Karena sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan dalam gawian. Ini kenapa jadi Tuhan? Kamu jadi puja oleh Tuhan masa pukulan. Ini kadang hamba Tuhan juga. Tapi gawian itu gawian Tuhan. Yang gawian apa? Kurangnya ini Jabariyah. Ya. Bila menghalalkan mengharam. Ya Allah. Atau mengharamkan haram yang keharamannya itu sudah qat'i. Arti qat'i itu pasti, bahasanya maklum fikih bid'ah, maka orang itu jadi murtad. Jadi murtad. Seperti sembahyang, ya Allah, dipadahkan ada wajib. Orang sudah terang yang wajib. Kenapa rukun Islam? Rukun Islam, ini hukumnya wajib. Padahal ada. Nah, maka ini maklum fikih bid'ah, pasti. Dalilnya nas Quran, hadis, ijma'. Maka orang itu
Adapun misalnya sembahyang itu pasti sudah wajib dikerjakan. Padahalnya ada wajib, maka orang itu menjadi pohon. Inilah atas kaum yang mengatakan bahwasanya lazim madhab itu jadi madhab Jabariyah. Karena sahabat Tuhan rumah kan hal-hal lagi. Apa aja kayak mayat di pemandian mati baru masih dibayar di pemandian terserah Tuhan itu lagi terserah pemandian aja lagi itu jadinya. Kalau ada usaha atau ikhtiar, ini kaum Jabari. Adapun atas kaum yang mengatakan bahwa Jabariyah maka tidak jadi kafir, orang yang mengatakan ikut Jabariyah hanya adalah dia jadi bid'ah dolalah dua, melainkan jika etikotnya mengurus berdasarkan syarat atas dirinya, zina dan sebagainya. Lagi itu menghasilkan bubur takdir syarat daripada hamba dan ingkar akan beberapa ayat Al-Quran dan ijma segala ulama. Ini pahamannya kata ini. Hukum Tuhan itu seperti wajib kan dibagi dua. Ada qat'i, ada dhanni. Qat'i itu yang sudah pasti keberatan. Bayar, puasa, zakat, haji itu wajib pula. Pada saat ada wajib murtad. Kemudian ada lagi larangan Tuhan, kayak zina, mabuk, minuman keras, bunuh, ibadahnya boleh murtad. Karena melarang Quran, ijma, Quran, hadis juga dan ijma segala ulama. Maka orang itu murtad, hati murtad itu kafir. Kalau bisa dimandiakan lagi mati. Tapi ada hukum zanni. Arti zanni itu sembahyang kan ada tata caranya. Nah ini fikih masuk ini. Makanya dari berwasaya bokor apa sih? Kadang-kadang waktu sembahyang, belajar tata cara sembahyang, fikih sembahyang, hukumnya menjadi wajib. Sembahyang fardu ain, tata cara belajar sembahyang jadi hukumnya fardu ain. Tata cara sembahyang itu bermacam-macam mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Pelaksanaan rincian fikihnya kan berbeda-beda. Ada mempercayai satu sisi, tapi mempercayai sisi yang lain tidak berijma. Misalnya sembahyang harus wudu, orang cuma sudah wudu, tapi wudunya macam-macam rukunnya, ada 4 rukunnya, ada 6 rukunnya, ada 7 rukunnya. Ya Syafi'i kan 6. Nah berbeda-beda. Yang berbeda-beda ini mengakunya sembahyang wajib, tapi cara rukunnya, rukun
sembahyang gue juga lain-lain karena lain-lain madhab atau apa-apa atau. Tapi kalau menafikan sembahyangnya ijma sudah. Siapa melawan ijma bukan. Karena Quran mewajibkan sembahyang, hadis mewajibkan sembahyang, ya Allah. Kemudian ijma semua wajibkan sembahyang. Wajib mana kata bahwa sembahyang, dosa sembahyang, murtad. Paham nggak? Itu letak hukum belajar. Jangan pada mewarok. Coba belajar bukan kita dulu belajar ulama. Ulama itu pada sembarangan mengupdate sesuai dengan aturannya. Si Jabariyah mau ngomong barang tadi ada bapak supaya manusia wanita sampai kepada tadi kaki halnya sudah pada lawan lagi ibadatannya. Ada bapak rajinan, rajinan itu haram. Berbeda pendapat. Zina itu haram. Tidak perbedaan antara seluruh hukum agama Islam dan setan dan barang sebagainya. Lagi itu melazimkan gugur takdir syarat. Ya Allah, takdir syarat itu ya rukun Islam. Rukun Islam sebab apa syahadat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Ini pegangan kita tanda orang Islam. Menampilkan 5 ini otak. Belajar tentang 5 ini jadinya berdoa jiwa. Itulah belajar fikih. Bab ibadah namanya sebutin beribadah ibadah. Makanya bagi orang awam fikih beribadah belajar dari sembahyang sampai haji. Bagian tauhidnya sifat 20, sifat 50 wajib orang awam belajar. Wajib kita nih. Itu yang penting-penting. Tasawufnya masalah hati, mana baik di hati, mana buruk di hati, yang buruk kita buang, tahalli, yang jelek kita ataki, tahalli. Kalau kita di situ di hati kita memandang, kita ditolong oleh Tuhan namanya tajalli. Itu yang penting. Orang awam nih, tidak kalau belajar itu hidupnya sampai mati gimana? Belajar terbalik. Tang dibelajar pada wajib. Bahasa macam apa? Ayo pengen orang pada diwajibkan dipelajari. Tang wajib kada. Padahal susunannya perlu air dulu, baru kifayah, ajar sunnah dan lain-lain belajar. Betapa akhirnya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba, padahal Tuhan mengisbatkan dia pada hamba. Nah kayak hamba itu jadi kadang berusaha beratnya, padahal Tuhan memberikan fasilitas kepada hamba supaya berusaha. Apa fasilitasnya? Nikmatul ijab diadakan, nikmatul imdad diberikan bantuan, diberikan utang, diberikan al-hawasul khams, namanya panca indera, bantu Tuhan. Itu gunanya kan usaha berata. Dasar usaha digunakan akal yang selamat. Usaha yang pertama diwajibkan untuk ilmu, untuk ilmu. Berarti Tuhan tidak suci. Karena kau menolong hamba berusaha, padahal Tuhan menyuruh kita tolongnya. Usaha itu pertolongan Tuhan, dibantu Tuhan. Ya Allah, kurang kau sembahyang kurang mampu, kurang kau berzakat kurang mampu, kurang kau berhaji kurang mampu, kurang kau puasa kurang mampu, kurang kau haji di sini kurang mampu. Kurang mampu ada apa turun?
akal itu baik, ujar nafsu kalau saya untuk ilmu masih akal turun ikhtiarnya. Tuhan memberi kita ikhtiar, Tuhan memberi kita usaha pulang menolong kalau kemari. Paham pada paham, Tuhan akan memberi. Jadi usaha kita kan mengakibatkan berhasil ada usaha berbuat Tuhan, hasil berbuat Tuhan. Kita mengetahui ada dari seluruh Tuhan dan ibadah Tuhan. Betapa kiranya sah Nabi karena kenapa si Jabariyah ini menghilangkan amal dan usaha daripada hamba, padahal Allah Ta'ala mengisbatkan, dia menetapkan pada hamba usaha. Kenapa Tuhan menyuruh usaha? Tuhan menolong. Firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, yakni adalah membalas Allah Ta'ala segala isi surga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka disandarkan kepada si hamba. Kenapa hamba masuk neraka? Amalnya maksiat. Kenapa hamba masuk surga? Amalnya taat. Kenapa si hamba jadi alim? Untuk ilmu. Kenapa si hamba jadi suci? Karena ia berusaha. Kenapa si hamba jadi kuat? Karena ia sehat. Semua disandarkan kepada hamba. Wah, ini Tuhan kamu isbatkan, meletakkan. Kan kedua aja, menghilang hamba berarti jadi Tuhan. Kenapa jadi berusaha? Itu nggak hamba. Kenapa jadi pilihan? Itu hamba. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang kamu usahai. Tuhan tahu. Jadi sampai membalas, Tuhan tahu usaha kita. Sebelum kita berusaha sudah tahu usaha kita. Dan sekarang itu adalah intikatnya, intikat Jabariyah tadi. Bahwasanya segala hamba itu tidak beroleh kejahatan daripada maksiat, tidak khair dan syar dan taat dan maksiat bagi Allah Ta'ala juga. Semua disandarkan kepada Tuhan. Di mana ayat paman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, paman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berarti mendustakan sebagian ayat, mempercayai sebagian ayat. Jadi semua disandarkan Tuhan. Takdir Tuhan dua, aku jadi maling. Maka takdir Tuhan dua, masuk penjara. Wah, mantap. Padahal maksiat berapa nangis sebelumnya. Masih secara syariat dibangga. Soal takdirkan Tuhan di penjara, makanya soal masuk penjara. Wah, bangga maksiat bangga. Ini orang Jabariyah. Ulang menangis tahun awal Tuhan ada tuh jadi salah, ada terus pencemas orang baik masuk penjara, ada tuh orang Jabariyah kalau bukan setelah Tuhan berangkat tahu lagi kemana antah kemana mati kemana telur kemana tahi tahu lagi antah habis orang Jabariyah ini Tuhan terus kurung aja dong amal sudah. Kenapa artinya? Kita lawan Tuhan tuh, Tuhan dan akan kasih bungkus. Jabariyah. Dan adalah ia putus asa daripada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah letaknya di mana? Di taat. Berkat Tuhan di mana letaknya? Di maksiat. Di maksiat. Dan ada yang putus asa daripada rahmat Allah. Maka dipilih
maksiat. Maka itu kepada itu kufur. Nah, yang tadi kafir, murtad. Karena firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, yakni jangan kau putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa, karena ada pilihan, ada usaha. Dan setengah mereka itu adalah yang tepatnya bahwa tidak beroleh pahala dan siksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Ya, pas sembahyang ya mau suruh kulit aja dia setiap bagian. Jangan gunanya buat. Dilakukan bertawaan berpuasa ada makan dan minum setiap bagian ini. Dan setelah mereka tepatnya bahwa tidak boleh pahala dan siksa dan berbuat kebajikan dan kejahatan, maka yang tepatnya demikian itu kufur, karena firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yakni barang siapa berbuat kebajikan kadar darah itu sebiji atom atau sebiji paling halus bagiannya seperti atom, maka dilihatnya akan dia lihat Tuhan. Jadi kita beramal baik itu Tuhan tahu. Innallaha ala kulli syai'in alim. Jadi kita jangan gaya buat ibadah, Tuhan melihat aja. Wa kafa billahi alim, wa kafa billahi syahida. Cukup Tuhan melihat, cukup Tuhan tahu. Dan pada siapa berbuat kejahatan pada sezarah juga dilihatnya pada Tuhan. Dalam hati kita yang niat jahat, Tuhan sudah tahu apalagi kelakuan jahat. Ada kita lihat kelakuan jahatnya aja, nahkum bil-zahir wa nahkum bil-batin syariat kita. Hati orang kita ada tahu yang jahatnya, baik tahu kita. Tuhan tahu karena Tuhan mencipta makhluk. Takluknya intisyak soal betul apa aja dilihat tuh Tuhan kampus Tuhan berantara. Dan barang siapa berbuat kejahatan karena sezarah juga diartikan yang mereka berada dapatnya waktu tafakkur itu terutama daripada ibadah, padahal mengambil dari baik itu pada hadis mana baik tafakkur rujukannya pada ibadah. Astagfirullah. Tafakkur itu kadang manfaat kecuali untuk ilmu. Kalau tafakkur biasa karena dasarnya tidak dibimbing oleh ilmu, bisa tafakkur salah, timbul halusinasi, ya kan? Jadi jangan tafakkur kecuali di ilmu dulu. Makanya belajar seperti ya Allah wujud artinya ada. Kita tahu Tuhan dan Tuhan itu bersifat namanya wujud. Wujud artinya ada. Ada itu sifat sedang. Mustahil tiada, lawannya adalah tidak ada. Yang tidak ada itu ya kita. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma. Allah telah menciptakan langit dan bumi apa di antara keduanya. Lalu si tidak ada, si tidak itu diciptakan Allah. Namanya nikmatul ijad, hidayah, taufik. Karena hidayah taufik kamu memikirkan perbuatan Tuhan, jangan memikirkan Tuhannya zatnya. Yang kita pikirkan kemudian Tuhan.
tafakur dasarnya kadeda. Mun tafakur kadeda dasar menimbulkan kena meranyau naon akalnya meranyau karena kadeda dasar. Kalau orang di bawah sadarnya ingat perbuatan Tuhan, dia tak aja pasti menyambut astagfirullah atau Allahumma shalli Muhammad atau apa-apa. Itu kan di dalam tak keluar. Berarti dalam hatinya mengingat Allah, dalam hatinya membesarkan Allah, memandang daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tafakur. Kalau tafakur berdasar ini jadi sesat. Orang sesat itu gabungan dari antara orang yang salah pikir berkawan dengan orang yang ada berpikir. Salah pikir namanya jahil muakkaf, baca bahasa berdoa semangat salah pikir jahil muakkaf. Berkawan melawan jahil atau sama sekali dari soal pikir akal bantuan yang digunakannya. Tetamu nih gurunya jahil muakkaf, muridnya jahil basic. Artinya kada bakal lalu tumpul akalnya. Inilah jadi kaum sesat. Tafakuran ini akan ukur sejarah muakkaf tafakur, sejarah basic itu apa jadinya? Sesat menyesat pada belajar tauhid seperti 20 dipikir mulai sembahyang sampai haji, tasawuf malam hati, hakikat belajar hakikat karena memandang perbuatan Tuhan, namanya wahdatus syuhud atau tauhidul af'al atau wahdatul dan sekompetnya yang dan saja wahdatul zat, wahdatul sifat, wahdatul asma, wahdatul af'al. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pelajaran awal. Kita di mana mengenakan pikiran kita di makhluk Tuhan, tauhidul af'al. Makhluknya betul ubudiyah di situ namanya. Itu yang mau pahala, itu mau manfaat di dunia. Di lain tadi itu sudah salah lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan diumpati. Maka dari dulu hadis boleh banyak. Di orang sesat celah. Kadang-kadang alim ada juga alim, cuma si alim ini hendak kadang jabatan kalau menyala lalu si dalil. Jadi agama digunakan untuk mencari harta, yaitu kedudukan dan jabatan dan harta. Tujuan itu juga ulama usul. Dan mereka lain tepatnya bahwa tafakur itu terutama bukan buat ibadah tujuannya. Padahal mengambil dalil mereka itu dengan hadis at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati 70 sanatan. Tafakkur seketika itu lebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun. Ada hadis itu. Disangkanya bahwa semua yang dimaksud daripada ibadah itu ibadah 42. Maka akibat mereka itu umur seperti sebab dilebihkan sunat daripada fardu. Maksudnya apa ini? Tafakur di sini pada hakikatnya menjadi seperti kewajiban, lebih baik daripada ibadah. Padahal ibadah di situ ibadah sunat. Jadi tafakur untuk ilmu lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat ibadah sunat. Baik kita untuk ilmu pada hukumnya wajib untuk berdoa daripada beribadah sunat. Tapi kalau sudah bisa
ada lawannya. Maka orang nanti ini nanti melebihkan sunat daripada fardu, hukumnya murtad. Seperti orang melebihkan wali daripada nabi, hukumnya murtad juga. Karena nabi nama atur syariat saya orang datang dari saya pertama, Rasulullah. Namulah siapa Allah. Menyampaikan pertama siapa Rasulullah. Ujar Rasulullah. Pandu dulu hanya sunnah melaksanakan. Sedangkan tafakur itu hukumnya sunnah. Tafakur bagi tingkat lah. Tafakur bagi daripada ilmu. Yang memikirkan fikih yang wajib, memikirkan jadi wajib jadi luasnya hukum maqasid. Jadi jangan sampai melebihkan sunat daripada melebihkan wali daripada nabi, itu sama hukumnya murtad. Adapun murad maksud daripada ibadah yang pada hadis itu yaitu ibadah sunnah juga, ibadah sunnah baik untuk ilmu daripada ibadah sunnah. Tapi supaya fardu apa daripada untuk ilmu belajar harus bayangan, belajar harus bayangan, baik sembahyang daripada belajar. Tapi syarat sembahyang ya belajar urusan sembahyang. Ada kurang daripada ibadah, termasuk daripada ibadah sebenarnya ibadah itu yang pada hadis itu yaitu ibadah sunnah dua. Karena kaidahnya sunnah tanpa melawan wajib. Yang ditafakkur saat hanya sejak yang hasil dalamnya ma'rifat dan taubat dan ibadah terlebih baik daripada ibadah sunnah. Cuma catatlah ma'rifat itu ma'rifat harus wal jamaah, bukan ma'rifat tanbiyah, ma'rifat nafsu dan taubat dan ibadah. Taubat asal sembahyang, ada sembahyang taubatnya itu banget Allah. Orang taubat itu kan ada sembahyang, dan sembahyang, nah kita orang bagus. Umurku sudah 50 umpamanya. Andai kata umurku 50 sehari, berarti sehari itu umur mati. Lalu ini sadar orang sembahyang, nah itu namanya ibadah. Mengambil ibadah itu gambaran. Dari takbir gambaran di mata. Uang jalan hati namanya tasawur. Baik daripada ibadah sunat 70 tahun yang tidak ada dalamnya demikian itu artinya tidak ada tafakur, yang tidak ada ilmunya maksudnya. Jadi kalau alim yang bertafakur makanya habis dawat tentang orang alim dari timbang open orang alim yang timbang ini berterai udah berapa kali berganti sudah ditimbang. Pahalanya dasar orang yang belajar dan mengajar dan orang membantunya kuat-kuat. Maknya kan jurujur apa yang sebuah ungkapan lah tidak dalam jaga orang alim, bila orang alim mau belajar, mau belajar mendengar, mencintai, yang membantu, jangan sampai mengganggu. Sudah kada alim, kada belajar, kada mendengar, kada membantu, mengganggu, nah itu tidak boleh. Dan setelah mereka yang tepatnya barang siapa mensucikan diri dan heninglah daripada cemar hawa nafsu dan adalah baginya ilmu, maka gugurlah daripadanya ibadah dan amal. Nah ini pemisah antara syariat dan hakikat, padahal keduanya tetap jalan. Bahkan bila orang berhakikat tanpa syariat sesat
manusia dalam nampak kalau dilihat di lambang dan sebagainya. Dipisahnya sudah wasil, jadi udah kalau melakukan maksiat belum wasil terus sampai runtuhan, sembahyang di situ itu udah ada. Nah, Pak Guru kalau pengen sembahyang udah sembahyang udah wasil sudah sampai runtuhan, nyawa baru lagi ini terus sembahyang. Ini anak sembahyang aja, anak kulit hujan. Ini orang-orang yang alatnya Jabariyah. Dan adalah baginya ilmu, maka gugurlah daripada ibadah dan amal. Maka itu kufur, murtad. Karena ibadahnya sampai mati, sembahyang, ya Allah, puasa, zakat, haji sampai mati, kecuali kurang syarat dan rukunnya. Yang buat kemampuan. Pertama sampai mati dulu firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan engkau sampai datang kepada engkau oleh kematian di mana tafsirnya. Jadi ibadat itu sampai mati, itu menggawi syariat sampai mati. Jangan ikhlas karena ikhlas seperti menjauhi dulu. Karena ikhlas itu urusan Tuhan, urusan kita. Urusan kita beribadah. Yang berbuat ibadahnya engkau ya Muhammad akan Tuhanmu hingga datang kepadamu maut, yaitu kematian. Dan setelah mereka telah tepatnya bahwa segala makhluk beroleh pahala sebab berbuat kebajikan maka itu, dan tidak beroleh siksa sebab berbuat kejahatan. Nah, kewirnya ini ngaranya kacau pikirannya. Berbuat baik dapat pahala, berbuat maksiat karena disiksa aja. Dan adalah segala kafir dan maksiat itu makhluk. Orang kafir dan maksiat itu jalannya diampuni Tuhan aja. Karena Tuhan ampun masuk ke surga. Malah hampir awal masuk surga bukan ini penjabariyah ini. Tidak ditanya Allah Ta'ala akan mereka itu karena segala amal itu daripada Allah. Gawin cuma dipanggil Tuhan, tapi kasar dan ikhtiar hilang. Ayat penjabariyah ini. Tidak ditanya Allah Ta'ala akan mereka itu karena segala amal itu daripada Allah, dan hamba itu tidak ada usaha dan ikhtiar digagahi itu, menyerah pada barang perbuatannya, termasuk nafsunya, menyerah pada nafsunya. Maka tempat mereka itu kufur, murtad. Auzubillah, banyak-banyak. Dan setelah mereka itu adalah yang tempatnya bahwa Allah Ta'ala tidak menyiksa akan hambanya dia, karena juga disiksanya akan dia. Dia adalah Tuhan itu zalim. Astagfirullah. Tuhan kadang mau zalim hambanya, tidak menyiksa itu kenapa? Karena waktu hidup didatangkan ulama, datangkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita kadang zalim, orang kafir, orang fasik. Dan sebab ternyata kadang zalim. Tuhan adil. Makanya dalam kitab Jawharut Tauhid, Faqih Yusufna Faimah Bil Fadli wa yu'aqibna Faimah Bil Adli. Kalau kita itu diberi Tuhan surga, itu semata-mata karena anugerah Allah. Ketua menyiksa kita ke neraka semata-mata keadilan Allah. Kenapa? Karena Tuhan di dunia sudah mendatangkan nabi dan rasul dan para ulama membacakan Quran, hadis dan ijma ulama sudah mendatangkan. Cumanya melawan ulama. Dan setelah mereka itu adalah etibatnya bahwa Allah Ta'ala tidak menyiksakan hambanya dari karena jika disiksanya akan secara zalim, maka etibat itu kufur, sama dengan orang kafir jahiliyah. Pendapat mereka ini. Dan setelah mereka itu adalah etibatnya bahwa Allah Ta'ala itu menghidupkan segala kafir dalam neraka, kemudian matikannya, melayakkan mereka itu tidak lagi dihidupkannya, akan mereka itu selama-lamanya jadi sekali siksa lagi. Maka itu mereka itu kafir, karena ini
melaksanakan nas Tuhan. Lihat di Tuhan berfirman dalam Al-Quran, badalnahum julan ghairaha, kami ganti kulit nang lain. Artinya sudah Tuhan siksa, hancur badannya kena siksaan, Tuhan tubuhkan pula badannya, yaitu pula adab, supaya mereka merasakan adab. Artinya pada akan sekali pukul mati, nyaman kayak binatang, datang muncul di hari kiamat kita. Sudah ini mengambil kisah keberpadaannya, binatang matinya sudah selesai. Kalau manusia ada kenapa kan kematian disiksa terus menerus. Dan setelah mereka pada yang tepatnya bahwa Allah Ta'ala menjadikan ia akan segala sesuatu, dan terasa ia daripada menjadikan sesuatu untuk istirahatlah ia, menafikan Tuhan kudrat iroh, dan padahal Tuhan fa'alu lima yurid qul yawmin wa fisya'an. Tuhan itu selalu memperbuat kata istirahatkan. Ini dari pendapat orang Yahudi, bahwa Tuhan yang menciptakan makhluk, bahwa Tuhan beristirahat hari Sabtu, makanya hari raya itu hari Sabtu, istirahat Tuhan hari Sabtu. Itu pendapat orang Yahudi. Kita harus sunnah ada sama Tuhan tetap memperbuat kepada hambanya. Maka tiap-tiap sesuatu zahirnya pada waktunya dan tidak daripada Allah Ta'ala, maka itu menjadi itu kufur. Dan setelah mereka itu adalah itu tiap-tiap barang yang khawatir dalam hati, daripada khawatir kebajikan. Khawatir itu lintasan bahasa ini ide daripada kebaikan. Setelah malaikat mulhim, ilham, atau kejahatan harus kita mengerjakannya. Udah terbaik harus dikerjakannya. Ada kita halusinah, khawatir, mimpi, halusinasi, itu semua tidak ada gunanya dari sisi syariat. Kita mengerjakannya, ini dikerjakannya baik atau buruk. Ini mau kalau mencekik anak nih, kalau mimpi mencekik anak, orang si Jabariyah ini, karena mimpi itu daripada suruh Allah Ta'ala udahnya, maka mimpi itu permainan iblis. Makanya Nabi mimpi melihat Rasulullah yang bujur, yang lainnya bisa tipuan daripada iblis. Maka itu ketika mereka itu kufur dan diisbatkan akan wahyu dan suruh Allah Ta'ala dengan hati, dan diharuskannya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat kejahatan. Dan setelah mereka itu ada yang tepatnya bahwa segala hamba bila sampai bermartabat kesudahan, ilmu kesempurnaan dengan dibuat jabariannya, kesudahan akan Allah Ta'ala, heniklah hati, artinya bersih, dan diminumnya lah minuman kasih akan Allah Ta'ala. Maksudnya ini sudah mulai ittihad, bersatu dengan Tuhan, dan gugurlah dari segala takdir syarak. Hilanglah rukun Islam, murtad dua, dan terangkatlah dari segala ibadah lagi, maka jadilah ibadah itu tampak dua. Maka itu makin itu kufur. Jadi kalau sudah bersih hati, maka Tuhan bertempat dalam hatinya. Itu namanya hulul. Atau yang naik kepada Tuhan, namanya ittihad. Keduanya ini murtad, musyrik. Alhamdulillah dari. Dan setelah mereka bertekadnya bahwasanya segala harta dunia itu mustarak, bersamaan dia. Coba lawan komunis sosialis itu sebenarnya harta bersamaan. Komunis itu ekonominya, sosialis itu bersamaan. Lawannya kapitalis itu siapa nak amputnya itu banyak hartanya bersusukian. Itu amput dunia. Islam ada tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis, dan
berusaha lagi sebanyak-banyak menjadi kaya. Itulah orang Islam, saling tolong menolong dan kebaikan. Pas banyak dibeban orang sugih kita harus orang susah berusaha. Orang sugih orang berlebihan harta, jangan dibuang-buang hartanya. Ganang bisa seadanya kan masih di bawah kemiskinan, miskin. Tuh, itu agama Islam tengah-tengah wasat. Nabi beristu bidin al-hanifiyah as-samhah as-sahlah. Aku diutus dengan agama yang lurus dalam tauhid, ya Allah, yaitu al-hanifiyah as-samhah, toleransi dan fikih. Dalam tauhid lurus dan fikih toleransi, samhah as-sahlah, toleransi mudah, dan samhah. Ini ada saudnya dibilang akhlaknya, itu itiqad Nabi, itulah itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ini ada bersamaan, kutu-kutu itu berataannya ada segala manusia, sebab pusaka daripada Adam pendatu Adam itu berataannya, dan Siti Hawa melihat orang di perumahan, pendatu Adam juga untuk diambil ilmu Quran. Pendatu Adam juga dan Siti Hawa. Maka barang siapa mengambil akan sesuatu daripadanya, maka itu haknya dia. Dewasa anak tek sudah bilang kurang. Berarti daya orang tek diambilnya bagi orang. Ini kurang Jabariyah kelakuannya. Jadi bukan paling-paling kita Jabariyah itu bahasa. Karena hanya untuk ilmu tahunnya uang hari jadi paling Jabariyah dulu pada saat orang harta bersamaan kaum muslim bersaudara aja diambil aja. Orang kafir sesaudara sesama manusia, ukhuwah basyariah, ambil aja harta orang dia malik. Maka barang saya mengambil akan sesuatu daripada yang berhaknya dan harus bagi seorang menegakkan dia, melarang. Maka itu itu kufur murtad. Dan selama mereka itu bahwa barang saya belajar ilmu, maka dia syarik jadi bersekutu pada seorang harta manusia. Maka saya menegakkan dia, jadilah ia kafir. Jadi keinginannya bilang kita untuk ilmu harta bersamaan. Ini sama belajar juga kita jangan sama bersamaan. Harta bersekutu dalam harta. Maka kalau saya menegakkan dia, jadilah ia kafir. Murtad dua. Maka ada hak pribadi di agama Islam mengenal ada hak pribadi, wajib menjaga harta kita. Caranya hifzul mal, menjaga harta. Dan sekarang mereka itu yang tepatnya bahwa apa tidak mukallaf, artinya ada Islam, ada bakal, ada balik lain daripada iman yang kufur. Maka itu kufur. Dan setelah mereka itu adalah yang tepatnya bahwa suruh Allah telah berbuat segala ibadah, kita mewajibkan berulang-ulang pekerjaannya. Iya nih, sudah sekali aja tamat nih. Buat Jabariyah juga sekali itu kewajiban digawinya. Ada dalam madrasah kewajiban sekali yang digawi, ada pergi haji itu alat terakhir sekali seumur itu sembahyang asal semua hidup juga lah. Ini pendapat kurang Jabariyah, jangan diambil. Maka i'tiqad itu kufur. Maka i'tiqad itu kufur. Dan selama itu i'tiqadnya bahwa sangat syok akan imannya, masya Allah, ragu-ragu, kaki jangan penyembah juga, ragu-ragu kan al-fariq bainal mu'min wal kafir as-shalah, atau la ahadu bainana wa bainal
orang beriman dan orang kafir tidak sembah yang pada beriman tapi tidak sembah yang lo bingung ragu-ragu lo keimanannya. Syak itu kan artinya sama dia kuat misalnya si Ahmad tuh yang berdiri yang berduduk tuh syakrannya ragu-ragu lagi jangan ada beribadah. Katanya bahwa iman dan mengucap syahadat itu adakah menjadi mungkin dan menghilangkan kufur? Bingung. Padahal kita belajar ya Allah, rukun kita iman itu dan syahadat itu dua, iqrar dengan lisan, tasdik dengan hati. Syaratnya amal bilan kan, artinya mengamalkan perintah Tuhan, takwa dan perintah Allah dan larangannya. Apabila orang tak bertakwa, tak berperintah Allah, tak menjalankan syariat, maka orang itu tak lengkap syarat imannya, tidak nampak. Nah, bila tak nampak itu orang ragu-ragu aja. Kalau beribadat, katanya bahwa iman dan mengucap syahadat itu akan menjadi mukmin dan menghilangkan kufur, maka itu yang menjadi itu adalah kufur. Adapun kaum Qadariyah lawannya, insyaallah bulan Juni kita sambung. Qadariyah ini lawanan Jabariyah. Kalau si Jabariyah ini tadi kada berusaha, kada berikhtiar, kada berakal, akalin untuk si Jabariyah. Ada si Qadariyah dari sering bagian itu Mu'tazilah, mereka berpendapat Tuhan menciptakan kita sekompletnya. Jadi sudah menjadikan diri kita ini semua apa yang ada ini sebabnya kita. Kenapa ini sulit? Aku sulit. Karena alhamdulillah itu ada. Kenapa masuk surga? Tuhan masuk surga beribadah. Itu ujar orang tua dari ya lawanan dari Jabariyah, istilah bahaya kalimatnya tawallud. Jadi Tuhan menciptakan hamba ini modelnya kayak manusia berapa kabarnya. Manusia melahirkan anak ini model seperti apa ya Allah saja. Jadi kayak Tuhan juga sudah bisa kulit irodat sudah menang itu tak. Nah, dari penting Tuhan dirinya sendiri semuaan akui sifat Tuhan. Ini orang Qadariyah. Nah, Ahlus Sunnah gabungan ini secara syariat zahir kita Qadariyah, memakai akal, memakai ikhtiar, memakai usaha, tapi batin kita Jabariyah. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Jabariyah tadi di dalam dikeluarkan. Ya Allah, ada nama Qadariyah tadi di luar dikedarkan. Nah, ada Ahlus Sunnah pada di luar di dalam dua. Itu perbedaan antara Jabariyah, Qadariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita termasuk bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah tetap berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan para nabi dan sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim